Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Yamawati Amsah NIM 20042115 akan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan 12 yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Pertama, praktek hacking. 2. Pencurian di dunia maya. 3. Penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. 4. Pembajakan software. 5. Pelanggaran hak cipta intelektual. 6. Pertahanan dari virus. 7. Etika dalam SIM. Pertama, praktek hacking. Hacking adalah teknik yang dilakukan oleh orang atau hacker penyusup atau penyerang untuk menyerang suatu sistem jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem. Praktek hacking ini sering dilakukan oleh orang yang paham elektronik dan mereka melakukan tersebut bertujuan untuk mencuri data penting. Hacking ini sendiri dapat dilakukan dari jauh hanya dengan menggunakan beberapa kode rahasia. 2. Pencurian dunia maya. Pencurian dunia maya atau cybercrime merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan segala teknologi yang ada. Contoh kejahatan pencurian dunia maya yaitu 1. Kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lainnya. 2. Kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. 2. Pembajakan perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya, sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Pembajakan perangkat lunak atau software komputer di Indonesia meningkat 1% pada tahun 2008 sampai 2009 atau dapat disebut dengan atau pada zaman resesi ekonomi global. Business Software Alliance atau BSA bersama perusahaan riset pasar IDC meriset pembajakan perangkat lunak yang terjadi di lebih dari 100 negara. Hasil riset mencatat pada kurun 2008 sampai 2009, penginstalan software tanpa lisensi pada komputer pribadi atau PC di Indonesia meningkat menjadi 86%. Penyebab kenaikan tingkat pembajakan di Indonesia disebabkan penetrasi PC yang pesat di Indonesia. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya. Dalam hal ini, melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, serta memamerkan ciptaan dan membuat ciptaan turunan. Contoh dari pelanggaran hak cipta adalah memperbanyak atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran ini sering didengar sebagai pembajakan software. Selanjutnya, pertahanan dari virus. Cara mengatasi virus komputer yaitu dengan install ulang operasi sistem yang terkena virus. Tetapi harus install semua software kembali, baik software motherboard, VGA card, audio, network, dan belum. Software yang sering dijalankan harus diinstal kembali karena registrasinya sudah terhapus beserta OS sebelumnya. Cara lainnya untuk menggunakan antivirus. Namun, penggunaan antivirus belum terjamin, karena ada juga virus tertentu yang bahkan masih baru dan penyebarannya sangat cepat, sehingga antivirus pun belum bisa mengenai jenis virusnya. Selanjutnya, etika dalam SIM. Etika memiliki landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang tersirat dalam Undang-Undang ITE tahun 2008. Bab 2 Asas Tujuan Pasal 3 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi secara metodologis tidak setiap hal minimnya. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason
pada tahun 1986 yang mencakup PAPA, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.